Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makna taghut banyak didefinisikan oleh para ulama. Tetapi makna yang paling bagus sekali adalah yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan wat-taghutu kullu ma tazawaja bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Beliau mengatakan bahwa taghut adalah setiap apa saja yang dilakukan seorang hamba ketika dia melampaui batas, baik melampaui batas dengan yang diibadahi ataupun melampaui batas dengan yang diikuti atau melampaui batas dengan yang ditaati. Berarti di sini secara global Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala membagi tiga. Ada taghut yang masuk dalam permasalahan hukum, ada taghut yang masuk dalam permasalahan ibadah, dan ada taghut yang masuk dalam permasalahan ketaatan, hukum, ibadah dan ketaatan. Makanya beliau mengatakan setiap yang melampaui batas, baik kepada yang ma'bud, berarti ini bicara soal ibadah, kepada yang diibadahi. Apakah ma'bud yang diibadahi itu berupa benda-benda mati seperti pohon, batu, atau yang semacamnya? Maka orang yang menyembah batu ataupun pohon berarti telah menjadikan batu dan pohon itu sebagai taghut. Atau yang diibadahi itu berupa makhluk yang berakal, seperti menyembah para malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang saleh, dengan catatan orang yang disembah atau makhluk yang disembah itu dia redha. Berarti kalau tidak redha bukan taghut, harus redha. Seperti umpamanya Fir'aun yang mengatakan saya Rabb kalian, bahkan memaksa orang untuk beribadah kepada dia. Ataupun Namrud memaksa orang untuk beribadah kepada dia. Ataupun Dzunwas, seorang raja Najran Yaman, memaksakan penduduk Najran untuk menyembah dia. Berarti mereka seperti Fir'aun, Namrud dan Dzunwas ini disebut taghut. Adapun kalau seandainya mereka tidak redha, seperti Isa bin Maryam disembah oleh orang-orang Nasrani. Pertanyaannya, apakah Isa redha? Tidak. Berarti Isa bukan taghut karena dia tidak redha. Begitu juga para malaikat tidak redha kalau disembah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, matbu. Matbu artinya bicara soal ketaatan. Karena yang diikuti itu yang sudah pasti adalah selain daripada Allah adalah Rasulnya. Tidak boleh mengikuti selain Allah dan Rasulnya. Berarti kalau seandainya ada orang yang mengikuti di luar Allah dan Rasulnya, berarti dia telah menjadikan taghut. Kemudian muta yang ditaati, ini bicara masalah hukum. Bicara masalah hukum, seperti orang yang berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan menganggap hukum selain daripada hukum Allah lebih tinggi dibandingkan hukum Allah. Ini juga taghut.
atau setara hukum Allah dengan hukum selain Allah. Tetapi kalau dia masih menganggap hukum Allah lebih baik, tapi karena mungkin hawa nafsunya yang mendorongnya atau ada perkara lain, tapi dia yakin hukum Allah lebih tinggi, maka ini tidak tauhid, jatuhnya kepada kefasikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang lain Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau membagi bahwa ru'usut tawaghid, jadi sumber dari tagut itu atau kepala-kepala tagut itu ada 5. Kepala-kepala tagut itu ada 5. Yang pertama kata beliau iblis atau syaitan. Asy-syaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Iblis ataupun syaitan yang mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah biang daripada semua tagut iblis. Disebut iblis itu diambil dari kata iblas, artinya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis disebut iblis itu karena makhluk yang berputus asa. Ulama berselisih pendapat soal asal muasal iblis itu. Apakah dia dari kalangan malaikat ataukah dia dari kalangan jin? Ada yang menguatkan bahwa iblis itu asalnya malaikat. Dilihat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Dalam bahasa Arab, illa itu disebut mustasna. Dan mustasna itu harus ada mustasna dan mustasna minhu. Artinya yang dikecualikan itu bagian daripada kalimat sebelumnya. Pemain saya katakan kepada antum, kalian semua masuk ke masjid ini kecuali si Anu keluar. Berarti si Anu yang keluar itu bagian daripada antum, cuman dikeluarkan. Lah iblis itu bagian dari malaikat, cuman dikeluarkan. Kenapa? Karena tidak sujud kepada Adam. Jadi sesuatu yang dikecualikan itu dia kembali kepada kalimat sebelumnya. Begitu dalam bahasa Arab. Dari sini menunjukkan bahwa iblis itu sebenarnya bagian dari malaikat, karena dia kufur makanya dikeluarkan. Illa kecuali iblis. Dalil yang kedua dalam surah Al-Kahfi kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu kana minal jin. Dulunya dia adalah bagian daripada jin. Jin di sini bukan maksudnya makhluk jin, bukan. Jin di sini maksudnya sorga. Makanya bahasa Arabnya sorga itu jannah. Jadi jin itu dari jannah. Maksudnya iblis itu dulunya di sorga. Fa fasaqa an amri rabbih, kemudian dia fasik dari perintah Allah, makanya dia dikeluarkan dari sorga. Dari dua pendalilan ini, sebagian ulama mengatakan bahwa iblis itu bukan jin, tapi dulunya malaikat yang bernama Azazil. Begitu kata orang-orang Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat itu dulunya namanya Azazil. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak, iblis itu dari jin. Dalilnya Nabi SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan mimma rijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya
Jin diciptakan dari nyala api, kemudian Adam diciptakan dari tanah sehingga tersifatkan seperti kalian. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwa jin itu tercipta dari apa? Dari api. Perhatikan dialog iblis ketika dia disuruh sujud kepada Adam dan tidak mau. Apa kata iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis tidak mengatakan apa? Tidak mengatakan khalaqtani min nur, tetapi khalaqtani min nar. Kalau nur itu cahaya, kalau nar itu api. Engkau ciptakan aku ya Rabb dari api, bukan dari cahaya. Itu perkataan iblis sendiri. Kalau iblis mengatakan engkau ciptakan aku dari cahaya, betul berarti iblis itu bagian dari malaikat, karena malaikat tercipta dari cahaya. Tapi ketika dia mengatakan engkau ciptakan aku dari api, menunjukkan iblis itu bagian dari jin, karena jinlah yang tercipta dari api. Baru Adam tercipta dari tanah. Berarti kalimat fafasaqa kana minal jin, jin di sini bukan sorga, tapi ya jin, makhluk namanya jin. Fafasaqa bi amri rabbih, dia fasik dengan perkara atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang kuat wallahu a'lam, bahwa iblis itu berasal dari kalangan jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam, kemudian diusir dari sorga, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutuk dia. Sebab kutukan Allah Azza wa Jalla itulah iblis putus asa. Ketika dia putus asa, maka dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan semua Bani Adam. Sejak itulah iblis pelopor setiap kesesatan. Makanya tauhid itu biang keroknya iblis itu yang pertama. Semua kesyirikan yang berlaku itu di belakangnya pasti ada iblis. Makanya beliau mengurutkan di antara kepala-kepala tauhid itu yang pertama adalah iblis. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Yasin ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan ataupun iblis, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara kepala-kepala tauhid adalah alladzi ya'budu atau alladzi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadati. Alladzi yu'bad, sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia redha untuk diibadahi. Maka barang siapa yang disembah selain daripada Allah dan dia redha, berarti dia adalah menjadikan dirinya sebagai tauhid. Seperti yang saya contohkan tadi, seperti Firaun, kemudian Namrud, kemudian Dzunwas, ya. Dan banyak lagi orang-orang yang mengaku Tuhan kemudian menyuruh manusia untuk menyembahnya dan dia redha. Kalau tidak redha berarti bukan tauhid. Seperti Isa ini tidak redha, bukan tauhid. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Kemudian juga yang ketiga, barang siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Dan yang keempat, barang siapa yang mengaku mengetahui perkara gaib. Inilah yang ditafsirkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ketika beliau ditanya soal tauhid. Beliau mengatakan at-tawaghid
hum kuhanun tanzilu alaihimus syayatin. Jabir bin Abdullah mentafsirkan tagut itu sebagai dukun yang setan turun kepada mereka. Jadi orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, para dukun-dukun, paranormal dan yang semacamnya, maka mereka dikategorikan tagut. Mereka adalah para tagut. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul ghaibi khamsun. Kunci-kunci kegaiban itu 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kegaiban itu ada 5, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apa saja itu? Pertama, ya. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi kalau ada orang yang meramal bahwa di masa depan akan terjadi ini dan itu, akan terjadi kiamat, akan terjadi gempa, tsunami dan yang semacamnya, tanpa ada penelitian secara ilmiah. Lain kalau ada penelitian secara ilmiah seperti perakiraan cuaca atau istilah kita badan BMKG gitu kan, itu pun kadang-kadang meleset kan gitu. Tidak mesti pasti itu. Contoh umpamanya sering terjadi ketika terjadi gempa, tiba-tiba diumumkan ada tsunami, ternyata tak tsunami. Ya bisa tidak kan begitu. Tapi kalau meramal tanpa alat-alat yang kita katakan ilmiah gitu, maka didukun namanya. Karena tidak ada yang tahu perkara apa yang terjadi di esok hari. Jangan lagi tahun depan, besok saja kita tidak tahu apa yang terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Yang kedua, tidak ada satupun manusia yang tahu tentang nasibnya bayi dalam rahim. Tidak ada yang tahu nasib bayi dalam rahim itu. Ya, soal jenis kelamin, ya mungkinlah kan sekarang sudah ada alat. Kadang-kadang sudah ditahu nih, oh ini kembar, ini laki-laki, ini perempuan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya si bayi ini ketika lahir, apakah dia selamat ataukah tidak selamat? Apakah dia nanti besarnya hitam atau putih, tinggi atau pendek? Bagaimana rizkinya, lancar atau seret? Bagaimana jodohnya, jomblo atau tukang kawin? Tidak ada yang tahu. Itu semua adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan diramalkan. Kadang-kadang dukun ini aneh. Antum disuruh ngasih telapak tangan, ditengok garisnya. Ini kalau garis lancip bakhil nih. Ini kalau garis ini dermawan. Ini jodohnya masalah. Ini mau kawin lagi, macam-macam. Ya. Ini semua perkara-perkara yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan. Dan jiwa tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok hari. Kemudian juga yang nomor 4, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Bahkan jiwa juga tidak tahu di negeri mana dia mati. Urusan hidup mati itu urusan Allah, tidak bisa diramalkan. Bahkan dokter saja yang sudah terbiasa gitu kan menangani pasien penyakit, ini kayaknya usianya 3 bulan lagi mati nih gitu. Itu prediksi dokter tuh. Rupanya sembuh, dah jadi mati. Ini kan prediksi saja. Karena tidak ada yang tahu kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang terakhir, wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Termasuk juga orang tidak tahu kapan turun hujan.
Jadi tak perlulah pakai pawang-pawang itu, karena tidak tahu kapan turun hujan. Karena di masyarakat ini kadang sudah dicokoki kan dengan tradisi-tradisi yang menjerumuskan kepada syirik. Kalau ada acara-acara tertentu, ada pentas-pentas tertentu, apalagi kemudian pentasnya besar, itu kadang-kadang cari pawang hujan. Dan pawang hujan itu penampilannya kayak orang gila pula. Ya, saya di Jawa Barat tuh dulu kenal pawang hujan itu, kemana-mana nggak pakai baju, orang gila. Ya, agak sedikit stres. Itu kadang-kadang duduk di jembatan, nanti duduk di tebing-tebing. Itu waktu acara dicari itu, nanti dikasih makan, senang lah dikasih makan dia, orang gila. Ya. Jadi 5 perkara ini kata Nabi SAW, miftahul ghaib, tidak ada yang tahu. Ini kunci-kunci kegaiban yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang mengaku tahu yang gaib berarti dia taghut. Ini kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dan yang terakhir, yang kelima, barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, al-hakim al-jair al-mughayyir li ahkamillah, berhukum dengan hukum selain Allah. Tadi saya sudah jelaskan, ketika dia meyakini bahwa hukum selain Allah lebih tinggi atau minimalnya setara, ini bahaya. Tapi kalau masih meyakini lebih tinggi hukum Allah, hukum manusia lebih rendah, tapi belum bisa kemudian melaksanakan hukum Allah karena hawa nafsunya, maka tidak sampai tingkat kafir, dia fasik saja. Dan saya sudah jelaskan pada minggu yang lalu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita ini mengkufuri taghut? Karena Allah mengatakan, "Wa man yakfur bitaghut wa yu'min billahi." Barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah. Bagaimana caranya kufur dengan taghut itu? Karena itu syarat tauhid masalahnya. Antum belum dikatakan mentauhidkan Allah sampai antum mengkufuri taghut. Berarti syarat tauhid itu harus kufur dengan taghut. Pertanyaannya, macam mana caranya kufur dengan taghut itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama membagi menjadi 5 sampai 6 perkara cara orang kufur dengan taghut. Yang pertama, harus meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus meyakini an ta'taqida butlan ibadata ghairillah. Wajib meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan batil tuh. Orang nyembah batu batil, orang nyembah patung batil, semua dibatilkan. Yang kedua, watatrukah, meninggalkan peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, baik dengan hatinya, baik dengan lisannya ataupun dengan anggota badannya. Harus ditinggalkan. Jadi kalau seandainya mungkin ada seorang mu'alaf dulunya mungkin agamanya penyembah berhala kan itu, kemudian Allah takdirkan dia masuk Islam, maka pertama dia harus meyakini bahwa Tuhan yang dulu disembahnya adalah batil, tidak layak disembah. Yang kedua, tinggalkan, harus meninggalkan peribadatan selain daripada Allah itu secara totalitas. Hatinya tidak boleh terpaut lagi dengan berhala itu, badannya tidak boleh terpaut lagi dengan berhala itu, termasuk lisannya harus tidak terpaut dengan berhala itu. Kemudian yang ketiga, wa tubghidha, harus benci dengan hati dan mencercanya dengan lisan. Kemudian yang nomor 4, hendaklah mengkafirkan pengikut dan penyembah taghut. Wa tukaffira ahlaha, hendaklah mengkafirkan pengikut dan penyembah taghut, memusuhi mereka dengan zahir ataupun batin, dengan hati dan anggota badan. Dan yang terakhir, wa tu'adihim, menghilangkan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Lah 6 kesimpulan ini cara kufur dengan tagut ini, dalilnya adalah semua cerita tentang Nabi Ibrahim. Semua cerita tentang Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Telah ada pada diri kalian teladan terbaik pada Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya. Lihat, kalau kita melihat kisah Ibrahim ya, nanti kita cocokkan dengan poin-poin kufur dengan tagut tadi. Pertama, Ibrahim meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Perhatikan firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 73. Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun." Bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapa dan kaumnya, "Apakah yang kalian sembah? Nyembah apa kalian ini?" Maka mereka berkata, "Kami menyembah patung dan kami akan terus mengibadahinya dan tidak akan berhenti." Maka Ibrahim berkata, "Apakah patung-patung tersebut mendengar ketika kalian berdoa? Apakah patung-patung ini memberikan manfaat dan bisa menimpakan madarat?" Pengingkaran Ibrahim ini kan Ibrahim mengingkari itu berhala-berhala itu, karena menganggap berhala-berhala itu di mata Ibrahim itu kebatilan. Makanya Ibrahim membantah mereka, "Kalian ngapain sembah Tuhan yang tidak jelas?" Makanya Ibrahim mengatakan, "Apakah Tuhan yang kalian sembah itu bisa mengabulkan permintaan kalian? Minimalnya mendatangkan manfaat ataupun mencegah madarat? Kan tidak. Ngapain kalian sembah?" Gitu maksudnya. Ibrahim menganggap batil sesembahan bapak dan kaumnya. Ironisnya, yang membuat patung itu siapa? Bapaknya. Bapaknya itu pembuat patung, penjual patung, penyembah patung, pengambil hasil dari jualan patung. Terkadang Ibrahim kecil ini dititipi patung oleh bapaknya, jual ke pasar sana, wahai Ibrahim. Maka Ibrahim akan jual patung dan akan berteriak-teriak di hadapan orang, "Siapa yang mau beli Tuhan yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat? Siapa yang mau beli?" katanya. Kira-kira laku nggak tuh kalau jual kayak gitu tuh? Ya. Siapa yang mau beli patung tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan madarat, katanya? Ya nggak laku lah. Karena Ibrahim udah gak yakin itu batil itu. Itu fitrah sejak kecil itu sudah ditanamkan seperti itu oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim meyakini batilnya sesembahan mereka, bahwa sesembahan mereka tidak memberikan manfaat ataupun menimpakan madarat. Beliau meninggalkan serta menjauhi sesembahan mereka, kemudian hijrah. Ditinggalkan betul-betul orang-orang Irak itu. Kemana hijrahnya? Ke Palestina. Jadi ketika Ibrahim sudah berusaha berdakwah di Irak, berusaha mendakwai bapaknya, berusaha mendakwai kaumnya, bahkan berusaha mendakwai Namrud rajanya sekalipun, sampai akhirnya Ibrahim pun harus mendapatkan ujian berupa pembakaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan, dan Allah katakan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Ketika Ibrahim sudah tidak sanggup lagi mencegah kebatilan kaumnya, maka Ibrahim pun hijrah, meninggalkan. Maka di antara kufur dengan tagut apa? Meninggalkan sesembahan itu. Makanya Ibrahim hijrah. Dari mana? Dari Irak ke Palestina, dan dia mengatakan, "Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Ibrahim berkata, "Aku akan pergi menuju Rabbku dan dia pasti akan memberikan petunjuk kepadaku." Ibrahim pun meninggalkan kampung halamannya dan menuju Palestina. Ya. Kemudian ketika dia hendak pergi, dia katakan kepada kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Aku berlepas diri dari kalian semuanya.
Aku berlepas diri dari kalian semuanya, dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah, kecuali zat yang telah menciptakan aku, dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini bagaimana Ibrahim betul-betul meninggalkan sesembahan dan orang yang menyembahnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim pun membenci sesembahan mereka yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjelek-jelekan dengan lisannya. Lihat bagaimana perkataan Ibrahim dalam surah Al-Anbiya ayat 67, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian, kata Ibrahim, dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Lihat Ibrahim mencercah dengan lisannya. Celaka kalian, dan celaka apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan juga Ibrahim tidak suka menampakkan ketidaksukaannya dengan lisannya dan dengan hatinya juga. Kemudian yang nomor 4, Ibrahim mengingkari mereka dan menghabarkan bahwa mereka adalah orang kafir. Ibrahim kafirkan, ya, dan mengumumkan dan berlepas diri lagi. Lihat surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah mengatakan kafarna bikum, kata Ibrahim, wabada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kami ingkar terhadap kalian, kami kufurkan kalian ini. Aku tidak mengingkari aku tidak mengimani semua sesembahan kalian. Kafarna bikum, aku ingkari semuanya, katanya. Dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5, Ibrahim memusuhi mereka, bahkan menghancurkan sesembahan mereka. Ingat ketika Ibrahim masih di Irak, ketika itu masih muda Ibrahim itu, ada acara kerajaan. Mungkin kalau negeri kita 17 Agustus lah kan. Bapaknya itu ngajak keluar, Ibrahim, ini Raja Namrud lagi buat pesta kerajaan, ayo kita keluar, ikut karnaval, mungkin bahasa kitanya. Tapi Ibrahim mengatakan, inni marid, saya lagi sakit. Inni sakit, saya lagi sakit. Bapaknya yang keluar, katanya. Padahal Ibrahim itu tidak sakit sebenarnya, dia sedang berdusta kepada ayahnya. Ini pula dusta yang menghalangi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaatul udma pada hari kiamat. Gara-gara ngomong begini, saya lagi sakit, katanya. Padahal sehat. Padahal dustanya Ibrahim itu bukan dustanya kayak kita kan gitu. Oh, kita memang dusta-dusta betul kan itu. Ibrahim ini berdusta untuk kemaslahatan dakwah. Karena setelah bapaknya meninggal, ketika orang-orang berada di lapangan, dia masuk ke kerajaan Namrud, membawa palu kan itu. Kemudian dipentungi satu-satu tuh patung itu, kecuali berhala yang besar dibiarkan. Ibrahim itu tujuannya sebenarnya bukan menghancurkan patung, karena percuma menghancurkan patung itu, dihancurkan sekarang besok dibuat lagi. Kan bapaknya tukang buat patung. Nanti Namrud tinggal minta ganti aja sama bapaknya kan begitu. Kalau hari ini dihancurkan, besok buat lagi, dihancurkan, besok buat lagi. Bukan itu tujuan Ibrahim itu sebenarnya. Dia ingin menghancurkan pikiran orang-orang Irak dari ketergantungan kepada selain Allah. Jadi ketika patung-patung itu dihancurkan, sengaja palunya diletakkan di leher patung yang paling besar. Kemudian ketika Ibrahim ketangkap dan Namrud berkata, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kaulah yang melakukan ini wahai Ibrahim, katanya. Kata Ibrahim, tidak. Kemudian sambil menunjuk patung itu, tapi jempolnya mengarah kepada dirinya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza, katanya. Bahkan yang melakukan itulah yang besar, katanya. Tuh palunya ada di situ, katanya. Sebenarnya Ibrahim sedang tauriyah dengan menunjukkan maksudnya Ibrahim itu yang melakukan jempolnya sambil nunjuk tuh seperti ini. Orang Jawa kan monggo kan gitu ya. Kan pakai jempol kan kalau nunjuk tuh. Ya, gini kan. Lah Ibrahim itu maksudnya yang melakukan itu ini, maksudnya ini cuman diarahkan ke patung itu. Ya, itu namanya tauriyah namanya. Ya.
Kenapa Ibrahim kemudian menuju ke jempolnya seolah-olah diarahkan ke patung? Karena yang namanya megang palu, gagang palu itu kalau jempol tidak ikut serta megang gak akan kuat pegangan itu. Pamannya ini gagang palu, antum pegang kayak gini kuat kira-kira? Enggak. Tapi kalau jempolnya ikut jadi kuat kan? Nah, maksudnya begitu Ibrahim itu. Tapi orang-orang tidak tahu seolah-olah Ibrahim menuju patung. Bahkan Ibrahim menegaskan kepada mereka, fas'aluhu in kanu yantikun. Tanya tuh patung itu kalau dia bisa bicara, kata Ibrahim itu. Ya patung yang enggak bisa bicara lah. Sebenarnya kata-kata itu harusnya menjadikan renungan orang-orang Irak ketika itu, bahwa patung yang mereka sembah itu tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan doa. Itu yang dikehendaki Ibrahim sebenarnya. Tapi memang hidayah milik Allah, tetap saja mereka tidak mengikuti ajakan Ibrahim. Tapi syahidnya di sini bagaimana Ibrahim betul-betul memusuhi mereka, bahkan menghancurkan sesembahan mereka. Itulah bentuk kufur dengan tagut artinya. Kufur dengan tagut itu dengan cara 6 perkara. Saya ulang, meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah, meninggalkannya peribadatan kepada selain Allah dengan lisan, dengan anggota badan ataupun dengan hati, kemudian membencinya dengan hati dan mencercanya dengan lisan, kemudian cercaan dengan lisan yaitu dengan cara menunjukkan dan menerangkan bahwa sesembahan selain daripada Allah itu jelas-jelas batil dan tidak bisa memberikan manfaat. Kemudian yang nomor 5, mengkafirkan pengikut dan penyembah tagut, memusuhi mereka dengan zahir dan batin. Dan yang nomor 6, menghilangkan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Inilah 6 perkara disebutkan para ulama cara kufur dengan tagut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penjelasan yang kemarin kita jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugas mereka menyerukan kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian dalil berikutnya, mu'allif rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughannaka indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Di sini Allah mengatakan wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar jangan sampai kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Wa qadha rabbuk alla ta'budu illallah. Karena kalimat tauhid itu terdiri daripada nafyun wa isbatun. Harus ada yang ditiadakan, harus ada yang ditetapkan. Begitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan dalam ayat ini, inilah makna tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabb telah memerintahkan kepada kalian agar jangan kalian sembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tufidin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala perumpamakan di dalam Al-Qur'an itu seperti syajaratin thayyibatin asluha fis sama syajaratin thayyibatin
pohon yang sangat baik, yang akarnya itu menancap ke bumi, kemudian far'uha fis sama, batangnya naik ke langit, kemudian buahnya senantiasa berbuah setiap musim. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin katakan maksudnya syajaratun thayyibah di sini. Pohon yang baik itu maksudnya la ilaha illallah. Kemudian Allah permisalkan pohon ini akarnya menancap ke bumi, artinya kokoh sekali pohonnya. Kemudian selain daripada kokoh, pohon ini menjulang ke langit. Kemudian batang-batangnya terdapat buah-buahan yang akan muncul setiap musim. Ulama ingin mengatakan seperti ini, ya, bahwa orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jal pasti dia akan kokoh hidupnya seperti pohon yang menancap akarnya. Orang yang tertanam kalimat la ilaha illallah itu akan mantap hidupnya, ikhwan. Dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Dia tidak akan bersandar kecuali kepada Allah. Apapun musibahnya dia akan sabar, apapun nikmatnya dia akan bersyukur. Pokoknya akan mantap. Tapi orang yang tidak bertauhid, ikhwan, tidak akan mantap hidupnya. Takut rizkinya diambil orang, takut kesehatannya, takut nasibnya, takut keluarganya, dan begitu seterusnya. Lihat sampai Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan seperti syajaratin thayyibah.